Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa su'ila sayyiduna al-arifu billah Abdullah ibn Muhsin al-Attas nafa'allahu bih an ma'na qawlihim wukufuka baina yaday waliyin lillahi ta'ala hayyin aw mayyitin khairun min an tataqatta'a fil ibadah irban irba. Al-Arif billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau ditakuni orang tentang makna daripada perkataan yang mengatakan duduknya engkau sesaat di hadapan seorang wali Allah, baik yang hidup atau yang sudah wafat, lebih baik daripada bahwa engkau terputung-putung pada ibadah satu anggota demi satu anggota tubuh. Apa maksudnya itu? Orang beribadah sampai hancur awak, ibadah sampai hancur awak, kalah nilainya dengan duduk sejenak di hadapan wali Allah, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Nah, macam apa itu maksudnya? Faqala radhiyallahu anhu, beliau menjawab, hadzal fadlu la yahsulu illa in waqafa baina yadayil wali wa huwa ya'lam annahu waliyyun lillah bi ayyutli'ahu Allahu ala wilayatihi. Itu keutamaan tadi tidak hasil kecuali jika dia duduk di hadapan seorang wali dan dia mengetahui bahwa yang di hadapannya itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahwa memberitahukan kepada dia oleh Allah atas kewaliannya. Itu maka jadi kita tahu bahwa orang yang di hadapan kita ini adalah wali Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa yang di hadapan kita ini adalah wali Allah Ta'ala. Nah, kita duduk di hadapan sidin itu keutamaannya sangat utama. Jadi artinya kalau kita duduk di hadapan seseorang tapi kita kada tahu bahwa itu wali, ya kada jadi masalah, kada jadi apa-apa, itu kada jadi faidah yang macam itu. Faqila lahu, dikatakan bagi dia, bagi sidin tadi, hada muskil, ini sulit. Kayak apa kita tahu bahwa itu wali? Faqala radhiyallahu anhu, beliau berkata lagi, laisa bimuskilin, itu kada sulit. Amma kana Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu masalan wa Abu Lahabin jalasa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akala ma'ahu. Contohnya Abu Bakar Siddiq lawan Abu Lahab. Abu Bakar Siddiq ini pernah duduk berhadapan Rasulullah. Abu Lahab pun pernah duduk berhadapan Rasulullah, pernah makan sama-sama Rasulullah. Lakin Abu Bakrin jalasa ma'ahu, tetapi Abu Bakar duduk beserta Rasulullah,
wa huwa ya'lam, Abu Bakar tahu, annahu itu Rasulullah, nabiyullah, seorang nabi, wa rasuluhu, dan rasul Allah, ilma hakikatin, ilmu yang hakikat, ilmu sebenar-benar ilmu. Abu Bakar meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa orang yang di hadapan sidin ini adalah Rasulullah dan Nabiullah. Fahasala lahu ma hasala, sehingga hasillah bagi Abu Bakar sesuatu yang hasil. Hatta sara abdalan nas, sehingga Abu Bakar menjadi manusia yang abdal sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa Abu Lahab bang, duduk bersama Rasulullah juga, bahkan makan bersama Rasulullah. Nah, bedanya wa Abu Lahab itu jalasa ma'ahu, dia duduk bersama Rasulullah, walakin la ya'lamu, tapi Abu Lahab kadang meyakini annahu itu Muhammad nabiyun, nabi, wa rasulun, dan rasul. Bal ya'lamu, tetapi Abu Lahab meyakini annahu itu Muhammad yatimu Abi Talib, merupakan anak yatim yang dipelihara Abi Talib, wa rajulun min Quraisy, dan Muhammad itu laki-laki dari bangsa Quraisy, wa bnu abihi wa ummihi, dan anak bapak dan ibunya. Lalu Abu Lahab kada dapat berkah apa-apa dari Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Lahab kada meyakini bahwa orang yang di hadapan itu adalah Rasulullah dan Nabiullah. Sedangkan Abu Bakar duduk bersama Rasulullah cuma meyakini bahwa yang di hadapannya ini Nabi dan Rasul. Abu Bakar dapat berkahnya. Falam yahsul lahu syai'un mimma hasala li Abi Bakrin, maka tidak hasil bagi Abu Lahab sesuatu yang hasil bagi Abu Bakar Siddiq. Wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahsulu bimujalasatihi hadhihi al-maziyyah illa bil ilmi, fakaifa bi ghairihi. Apabila seorang nabi tidak hasil dengan sekedudukan bersama nabi, tidak hasil ini kelebihan tadi, keutamaan tadi, kecuali dengan meyakini, apalagi dengan yang lain daripada nabi, fakaifa bi ghairihi. Nah, jadi kita duduk di hadapan seorang wali, duduk di hadapan seorang wali, baik yang sudah wafat atau masih hidup, itu lebih baik nilainya daripada kita beribadah sampai hancur anggota tubuh. Syaratnya kita meyakini bahwa orang itu adalah wali, dan orang itu bujur-bujur wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini orang ini adalah aulia Allah, dan di sisi Allah memang sidin itu wali Allah Ta'ala. Nah, bila kita sampai duduk lawan sidin walaupun sesaat, kita dapat anugerah yang luar biasa, yang lebih besar nilainya daripada beribadah sampai hancur anggota tadi. Kalau kita duduk dengan seseorang yang kita yakini orang itu wali, tapi di sisi Allah dia bukan wali, kada dapat faedah nang kayak tadi. Atau kita duduk di hadapan seseorang yang orang itu di sisi Allah sebagai wali, tapi kita kadang meyakini bahwa dia wali, kada dapat faedahnya juga. Nah, jadi syaratnya dua, kita meyakini bahwa orang ini wali, yang kedua orang ini memang wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa kita mengetahui orang itu wali atau kadanya? Itu bisa kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang bermimpi Rasulullah itu kadang mau salah. Kita bermimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah mengatakan Fulan bin Fulan itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tahu kita. Nah, duduk di hadapan sidin itu kita makin lawas makin bagus. Atau kita kada diberitahu oleh Rasulullah bahwa orang itu adalah wali, cuma kita melihat ada tanda-tanda kewalian pada diri orang itu, ada tanda-tanda orang itu kekasih Allah.
Tanda-tandanya apa? Secara zahir orang itu hifdzus syariah, orang itu memelihara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara tutur katanya, cara berpakaiannya, cara pergaulannya, nah sesuai dengan syariat. Itu salah satu tanda bahwa itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Entah di sisi Allah bujur atau kada, itu kada tahu. Nah, kalau yang pertama tadi sudah pasti itu. Macam Abu Yazid Al-Bastami contohnya. Yazid Al-Bastami ini bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ya Rasulullah, wahai Abu Yazid Al-Bastami, engkau datanglah ke negeri Anu. Di situ ada Fulan bin Fulan, itu wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini positif sudah. Rasulullah dalam mimpi pasti Rasulullah. Nah, kalau masalah macam ini berlaku, atau dalam mimpi kita bertemu Rasulullah memberi kita amalan bagus itu. Tapi kalau dalam mimpi kita bertemu Rasulullah, Rasulullah menyampaikan satu hukum fikih bertentangan dengan yang ada, nah itu luput. Kita yang luput. Bukan mimpinya luput, bukan, mungkin kita salah paham dalam mimpi itu. Satu contoh, umpamanya kita bermimpi Rasulullah malam Rabu. Ya Rasulullah, Fulan, esok bulan puasa. Padahal Kamis mestinya. Itu kada kawa dipakai. Kenapa kada kawa dipakai? Bukan Rasulullah nyenang salah, bukan, mungkin kita salah memaham tentang apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Atau hukum-hukum apa karena berkaitan dengan hukum syara. Nah, itu bila bermimpi dengan Rasulullah, kenyataannya menurut pemahaman kita kada cocok lawan hukum yang berada ini, itu kada dipakai. Jangan dipakai. Itu mungkin kita nang salah tangkap dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Masalah mimpi itu bujur aja Rasulullahnya kada bertahan lain tuh, karena Rasulullah kada kau ditiru dalam mimpi itu oleh jin atau oleh syaitan, kada bisa ditiru. Umpamanya dalam guring memimpi Rasulullah, jadi Rasulullah lawan kita, Abdullah, maunya Abdullah ngarannya nih, Abdullah yang boleh aja bisa lawar handap umpamanya. Maka kita mengaji berpuluh-puluh tahun kada boleh selawar handap. Tahu-tahu mimpinya bermimpi Rasulullah mengatakan boleh bisa lawar handap. Nah, kada kalau dipakain itu. Kenapa? Mungkin kita kada paham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Karena itu mungkin bahasa isyarat, mungkin ada bahasa-bahasa yang pemahamannya sangat luas. Nah, lain hal Rasulullah memberi kita amalan, itu bagus. Atau Rasulullah menunjukkan macam tadi, itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mutlaqul wuquf baina yaday waliyin fala yakhlu min faidah. Khususan idza kana ma'atiqad. Adapun mutlaknya duduk di hadapan seorang wali itu tidak sunyi daripada faidah. Khususnya artinya apalagi disertai dengan i'tikad kita. Kita tuh tahu kada pada orang itu wali, kada tahu kita. Tapi kita duduk lawan inya, itu sudah ada faidahnya. Walaupun faidahnya kada sebesar nang tadi, cuma ada manfaatnya sudah, itu ada untungnya sudah. Nah, apalagi kita mengikatkan. Wal madadu bil mashhad, bermula pertolongan Allah itu datangnya pada waktu kita menyaksikan, pada tempat kita menyaksikan, baik kubur atau alam yang bukan kubur. Fabi qadril musyahadat, maka dengan kadar kita musyahadat itu takunul qabiliyat,
maka adalah penerimaan-penerimaan. Makin banyak kita musyahadat kita, makin banyak dan kita terima daripadanya. Intaha min majmu' kalamihi jam'i tilmidhihi Asy-Syaikh Abdurrahman Baraja. Wa qala Syekhul Imam Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, ma tazharu barakatus salih ala man sahibah illa ba'da mautih. Tidak tampak berkat orang salih atas kawannya kecuali sesudah orang salih itu mati. Kita berkawan lawan orang saleh, kita dapat berkahnya, cuma kadang-kadang kita kadang merasa berkah itu akan timbul nantinya, akan terasa sesudah orang saleh itu mati. Nah, sudah orang saleh kawan kita itu mati, hanya kita ada berkahnya, kerasaan gak enak, hanya dapat berkahnya. Wal waliyyu yakunu i'tina'uhu biqarabatihi wal la'idhina bihi ba'da mautih aktsara min i'tina'ihi bihim bi hayatih. Seorang wali adalah perhatiannya dengan keluarganya dan orang-orang yang berpegang dengannya sesudah dia mati lebih banyak daripada perhatiannya dengan mereka pada waktu sidin hidup. Jadi seorang wali itu dia memperhatikan keluarganya, memperhatikan orang-orang yang dia cintai pada waktu hidup itu sedikit dibanding kalau sidin sudah mati. Artinya kalau sidin itu sudah mati, makin banyak perhatian sidin kepada kita. Kenapa sebabnya? Li'annahu bihayatihi masyghulun bitaklib, karena seorang wali tadi pada waktu hidup dia masih sibuk dengan taklib, dengan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, wa ba'da mautihi, kalau sidin sesudah wafatnya bang, tarahallahu anhul a'ba, Allah limparkan daripada dia kesusahan-kesusahan itu. Nah, orang wali itu kalau dia sudah mati, nya kada ada lagi taklib, cuma lagi di alam sana dia bersenang-senang di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis perhatiannya lebih banyak kepada kita daripada waktu sidin masih hidup. Intaha kalam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Wa su'ila Syekh Ahmad ibn Uqbah Al-Hadrami, ditanya Syekh Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami, hal imdadul hayy aqwa amil mayyit? Adakah pertolongan yang hidup lebih kuat ataukah yang mati? Ini seorang yang saleh, seorang yang wali Allah. Pertolongan sidin itu kepada kita mana kuatnya? Sidin masih hidup atau sidin sudah mati? Faqala, menjawab Syekh Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami, bal imdadul mayyit. Sidin sudah mati lebih kuat pertolongan sidin kepada kita dibanding sidin masih hidup. Kenapa? Li'annahu bi bisatil haq, karena sidin mati itu sidin sudah berada dalam hamparan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah di alam yang sangat mulia, sudah di alam yang sangat agung. Walamma hadarat Syekh Aliyan Al-Muttaqi al-wafatu hazina tilmidhu Syekh Abdul Wahhab. Manakala hendak wafat Syekh Ali Al-Muttaqi, sedih murid sidin nang bangaran Abdul Wahhab. Guru garing hendak mati, sedih muridnya. Faqala lahu, jarsidin lawan nang murid, la tahzan, engkau jangan sedih, engkau jangan duka cita. Nahnu qaumun namuddul muridin ba'dal wafat kama namudduhum fil hayat wa aktsar.
kami adalah kaum yang membantu akan murid sesudah kami mati lebih daripada kami hidup. Lebih daripada kami hidup. Kami satu kaum yang menolong akan murid-murid kami sesudah kami mati, sebagaimana kami menolong mereka pada waktu hidup kami, bahkan lebih banyak lagi pertolongan kami pada waktu kami sudah mati itu. Intah. Nah, itu ziarah ke kubur-kubur aulia, ziarah ke kubur-kubur orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memberikan faidah yang sangat kuat bagi kita, asalkan bujur-bujur ziarah. Arti bujur-bujur ziarah apa? Melaksanakan aturan-aturan tata cara ziarah mulai rumah sampai di sana. Faidatun ay hadhihi faidah. Nukila an sahibi kitab a'malit tarikh, dinukil dari pengarang kitab a'malit tarikh, anna man kataba tarikha waliyin lillah ta'ala kana ma'ahu bil jannah. Orang yang menulis tanggal seorang wali Allah, maka adalah dia nanti bersamanya dalam surga. Menulis tanggal si wali itu matinya tanggal anu, lahirnya tanggal anu. Nah, menulis itu aja. Kenapa demikian rupa? Karena itu menunjukkan bahwa kecintaannya kepada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala berarti itu artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu logikanya macam itu. Orang yang menulis tanggalnya seorang wali Allah, nanti dia beserta itu wali di dalam surga. Wa man tala asmahu bit tarikh hubban lahu ka'anna mazarahu. Barang siapa melihati nama seorang wali di dalam sejarah, dalam kitab-kitab manaqib banyak kan nama-nama wali, dilihatinya ngaran-ngaran wali itu. Hubban lahu, karena kecintaannya kepada wali Allah. Ka'anna mazarahu, seolah-olah dia ziarah kepada seorang wali itu. Jadi di rumah menyimpan kitab yang berisi tentang kumpulan-kumpulan wali Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan berkah kepada zuriat-zuriatnya. Seperti kitab-kitab manaqib Tabaqatul Kubra umpamanya, atau kitab apalagi Hilyatul Aulia. Nah, pokoknya kitab-kitab yang ada dalamnya manaqib para aulia itu kita simpan dalam rumah, walaupun kita kada bisa membacanya, cuma karena kita cinta dengan dengan para wali-wali Allah, kita simpan. Nah, itu akan mendatangkan berkah bagi zuriat-zuriatnya di belakang kaina. Wa man zara waliyan, barang siapa ziarah kepada seorang wali. Tadi kan siapa yang membuka menelaah sejarah wali karena cinta, sama dengan ziarah kepada sidin. Orang yang ziarah kepada wali itu wufirat dzunubuhu, diampuni dosanya. Malam yu'zih, selama tidak menyakiti akan si wali itu. Selama kada menyakiti, artinya kada beadab. Nah, kada beadab. Au yu'di musliman, selama dia tidak menyakiti orang Islam pitarikihi, pada perjalanannya. Jadi ziarah kepada kubur wali itu nang dijaga di perjalanan, jangan sampai melanggar hukum Allah Ta'ala,
jangan sampai menyakiti ada orang muslim, dan kini di hadapan kubur sidin jangan sampai ada baulah tingkah laku nang sidin kada katuju, diampuni dosa kita. Intaha min muqaddimati kitabil Qirtas li Sayyidina al-Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bihi. Apalagi orang-orang yang mengeluarkan duit hendak mendengar kisah-kisah wali semata-mata karena cinta kepada seorang wali itu, nah pasti sudah jelas orang wali yang tersebut itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada dia baik dalam dunia maupun di akhirat itu. Orang yang susah payah cuma hanya sekedar untuk mendengar kisah seorang wali Allah, pasti seorang wali itu dijadikan Allah sebab untuk mendapatkan berkah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faslu tsalitsu fil hasi 'alal adab ma'al ulama wal awliya wa ta'zimihim. Pada mendorong atas beradab beserta ulama dan aulia dan membesarkan mengagungkan mereka. Qala Abu Utsman Al-Hiri rahimahullah, as-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibah wal muraqabah. Bersahabat serta Allah artinya kita beribadah kepada Allah mesti dengan ada perasaan haibah dan muraqabah. Jadi setiap kali kita beribadah kepada Allah mesti ada perasaan segan dan kita merasa bahwa kita dilihat, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ar rasul, kalau bersahabat dengan Rasul, kalau hendak bersama terus lawan Rasul, bittiba'i sunnatihi wa luzumi zahiril ilm, dengan mengikuti sunnah beliau dan melazimi ilmu-ilmu yang zahir. Wa ma'a awliyaillahi ta'ala, dan kalau ingin bersama-sama dengan aulia Allah, bil ihtiram wal khidmah, dengan menghormati dan berkhidmat kepada mereka. Wa ma'al ahli, dan ingin bersama bersahabat dengan keluarga, bihusnil khuluq, dengan baik budi pekerti. Wa ma'al ikhwan, dan bersahabat beserta kawan, bidawamil bishri, selalu gembira, selalu menyenangkan, malam yakun isma, selama tidak dosa. Wa ma'al juhal, kalau kita bersama orang jahil, biddu'a ilahum, mendoakan bagi mereka, warahmati alaihim, dan kasih sayang atas mereka itu. Fa'alaika ayyuhal akhu, lazimi atas engkau wahai saudara, bita'zimi ahlil ilmi, dengan memuliakan, membesarkan orang yang berilmu. Wa i'ta'ihim haqqahum, dan memberikan kepada mereka hak mereka. Kainina makanu, dimanapun mereka berada. Li'annahum, karena orang yang punya ilmu itu, hummalus syari'atil mutahharah, pembawa syariat yang suci. Ad-du'atu ilallah, yang mengajak ke jalan Allah. Al-amiruna bil ma'ruf, yang menyuruh dengan ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar. Fabihim yuqtada, dengan mereka itu diikuti. Wa binurihim yuhtada, dengan cahaya mereka dijadikan petunjuk. Wal Qur'anul Karim musyirun bi syarafihim wa fadlihim, Quran yang mulia menjelaskan dengan kemuliaan dan keutamaan mereka ahli ilmu. Wa sunnatul Muhammadiyatu, sunnah Nabi musarrihatun, menjelaskan birifati qadrihim, dengan ketinggian kadar mereka. Qala Allah azza wa jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu. Setiap orang yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Saikong orang nang beriman nih. Saikong aja orang nang beriman
di sisi Allah nilainya lebih agung daripada dunia dan isinya. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Rasulullah bersabda, bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang tua di antara kami, tidak mengasihi orang-orang yang muda di antara kami, dan tidak mengenal hak orang-orang yang alim di antara kami. Menghormati yang tua, mengasihi yang muda, menunaikan hak orang-orang yang ilmu, nah, itu adalah tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warada aidan anhu sallallahu alaihi wasallam, ugdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibba wa la takunul khamisata fatahlik. Berangkatlah engkau, jadilah engkau, maksudnya orang yang alim, aw muta'alliman, atau orang yang belajar, aw mustami'an, atau orang yang mendengar, aw muhibban, atau orang yang cinta. Inya mengajar kada, belajar kada, mendengar kada, cuma membantu menyediakan, mau rakakan tikar lawan orang pengajian, menyusunakan macam-macam. Ini kada kabar lagi mengaji orang mengurusnya itu aja. Dia cinta kepada orang yang nuntut ilmu, dia cinta kepada orang yang berilmu. Padahal mengaji kada, belajar kada, cuma cinta. Artinya apa? Selalu menggani, sibuk dengan orang-orang yang punya ilmu, menyiapkan sarana-sarana orang yang punya ilmu. Orang yang mengajiakan, orang yang menuntut ilmu, sediakannya lampu, dibekiakannya jalannya, nah, semuaan. Termasuk juga itu nang kalima jangan. Mengajar kada, belajar kada, mendengari kada, orang mengaji ditutup lawang rumah, kada peduli. Nah, patahlik, binasa engkau. Nabi mendahkan itu, lain wali, Nabi mendahkan nomor 2 sudah Allah Ta'ala. Bila orang itu belajar kada, nah, mengajar kada, mendengar kada, mendukung kada juga, patahlik, dia binasa. Baik di dunia atau di akhirat kena binasanya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, salasatun la yastakhiffu bihim illa munafik. Ada 3 manusia, 3 macam golongan manusia yang tidak merimihkan dengan mereka kecuali orang munafik. Pertama, adzusaybati fil Islam, orang yang tua dalam Islam, muslim yang tua. Nah, orang Islam, muslim yang tua itu mesti dihormati oleh orang muslim, kecuali orang munafik kan kada menghormati. Mengiau orang tua besisi mengiau. Wazul ilmi, orang yang punya ilmu, tidak merimihkan orang yang punya ilmu kecuali orang munafik. Tidak merimihkan orang yang punya ilmu, baik itu pelajar, baik itu pengajar, dirimihkannya, kada diseganinya, tandanya orang munafik. Yang ketiga, wa imamu muqsit, imam yang adil, pemimpin yang adil, pejabat yang adil, itu dihormati, disegani.
Kecuali orang munafik inya kada segan, walaupun imamnya adil, walaupun pejabatnya jujur, inya kada segan. Nah, kalau orang Islam bila mana pejabat itu jujur, pasti segan, pasti menghormati dan mengagungkan. Qala Imam Asy-Sya'rani rahimahullah fil Anwar al-Qudsiyah, "Ukhiza 'alaina al-ahdu al-'ammu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubajjil al-ulama was-salihin wal akabira wa illam ya'malu bi'ilmihim ya'ni kullah wa naquma biwajibi huquqihim wa nakila amrahum ila Allah ta'ala faman akhalla biwajibi huquqihim minal ikram wa tabjil faqad khana Allah wa rasulah." Kami berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil atas kami perjanjian daripada Rasulullah. Rasulullah mengikat perjanjian kepada kami. Nah, apa perjanjiannya? Bahwa kami menghormati akan ulama, menghormati orang-orang saleh, menghormati orang-orang tokoh, sekalipun mereka itu kada mengamalkan dengan ilmunya. Seorang ulama walaupun dia kada mengamalkan dengan ilmunya, tetap dihormati, tetap disegani karena ilmu yang ada pada dirinya. Apalagi mengamalkan ilmunya. Seorang yang berilmu yang kada mengamalkan ilmunya pun tetap Rasulullah mengatakan mesti dihormati karena ilmunya itu. Wa illam ya'malu bi'ilmihim ya'ni kullah, seluruhnya. Wa illam ya'malu bi'ilmihim ya'ni kullah. Apalagi misalnya berilmu 70% kau makai, 100%-nya kau makai, maginnya itu dihormati. Yang samuan kada dipakainya ilmu, orangnya saling aliman, cuma samuan kada dipakainya, dihormati itu orang nabi kita menyuruh. Wa naqum biwajibi huquqihim, dan kami berdiri dengan kewajiban hak mereka. Wa nakila amrahum ilallahi ta'ala, dan kami menyerahkan urusan mereka itu kepada Allah. Perkara sidin kada mengamalkan ilmunya itu urusan Allah. Cuma kami disuruh menghormati orang yang punya ilmu, nang mengamalkan kanang kadaka itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kami urusan menghormati. Paman akhalla biwajibi huquqihim minal ikram wa tabjil, siapa yang merusak dengan kewajiban hak-hak mereka para ulama salihin tadi daripada memuliakan dan membesarkan, faqad khanallah wa rasulah, dia berarti berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berat itu. Jadi jangan hendak menyambat ulama walaupun sidin kada mengamalkan ilmunya, walaupun sidin betilanjang tengah pasar takannya, tetap dihormati karena keulamaannya, kealimannya itu. Perkara sidin kada mengamalkan itu urusan Allah Ta'ala. Nah, itu Rasulullah mengambil perjanjian kepada orang-orang ini. Paman akhalla biwajibi huquqihim minal ikram wa tabjil faqad khanallahu wa rasulah. Barang siapa yang merusak dengan kewajiban hak mereka daripada menghormati dan memuliakan, faqad khanallahu wa rasulah, dia berarti khianat kepada Allah dan Rasulnya. Orang khianat Allah Ta'ala, orang Rasul khianat, kada selamat lagi dunia akhirat, kada selamat. Fa'innal ulama nuwabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ulama itu adalah penggantinya Rasulullah. Wa hamalatu syari'atihi wa khuddamuhu, pembawa syariat Nabi dan khadamnya Nabi. Paman istahana bihim, siapa yang meremehkan dengan ulama, ta'adda dzalik, sampailah yang demikian itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika kufrun, dan itu adalah kafir. Berat itu. Ada gampang meremehkan orang alim, orang yang hukum fikih menguasai, tauhid menguasai, tafsir bisa, hadis bisa, orangnya nggak sembahyang kadang umpamanya,
tetap dihormati. Bila kada menghormati berarti menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa membawa kepada kekafiran. Waqad mala ila dzalik ba'dul ulama, sungguh condong kepada yang demikian sebagian ulama. Wa kaffara man qala fi imamatil alim, dan dia sebagian ulama tadi mengkafirkan orang yang mengata pada bulangnya surbannya orang alim, hadhihi umaimatul alim bitasghir. Jangankan orang alimnya, bulangnya aja diremehkan bisa kafir. Bulang itu kayak kateraan umpamanya. Imam Ghazali dalam Ihya menentang ulama-ulama yang kada mengamalkan ilmunya. Dihantam habis-habisan oleh Ghazali ulama yang kada mengamalkan ilmunya. Cuma sidin saya kumpul kada menunjuk orangnya, personnya. Si A kada ada sidin jambat kayak itu. Ghazali di Ihya ada kisah ulama akhirat, ada kisah ulama dunia, ada kisah ulama su. Dihantam habis-habisan oleh Ghazali ulama su itu ini macam-macam kada baik. Tapi Imam Ghazali saya kumpul kada ada menyebutkan orangnya siapa ulama su itu. Nah, kenapa? Karena kalau sudah menunjuk kepada orangnya bisa kafir. Bisa kafir. Waqad mala ila dzalika ba'dul ulama wa kaffara man qala fi imamatil alim hadhihi umaimatul alim bitasghir, intaha. Qala Syekh Abdul Hasan Ibnu Bunan rahimahullah, la yu'azzimu aqdaral awliya illa man kana 'azimal qadri indallah. Tidak bisa mengagungkan kadar nilai aulia kecuali orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengagungkan orang yang agung kecuali orang yang agung pula. Tidak bisa menghormati orang yang saleh kecuali orang yang saleh pula. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang bagi ayyahhtarimal insan janibar rububiyyah awwala, seyogianya memelihara menghormati seseorang akan sisi ketuhanan pertama-tama. Lawan Tuhan pertama hati-hati, jangan sampai ada ma'atirat dengan Allah, jangan sampai ada sangka buruk kepada Allah. Itu yang pertama. Summa janiban nubuwah, kemudian sisi kenabian. Hati-hati dengan Nabi, jangan sampai meremehkan Nabi. Jangankan Nabi, tulisannya pun bisa kafir kita remehkan. Ada tulisan Muhammad, diremehkan bisa kafir kita. Summa janibal ulama il-amilin, kemudian sisi orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Summa janibal awliya illahi ta'ala, kemudian sisi awliya Allah ta'ala. Li'annahum khassatuhu, karena mereka itu adalah orang-orang khusus daripada Allah. Wa an la ya'tarida ala ahadin wa yukhassisahu, dan bahwa dia tidak menentang, kada mencela, kada ma'atirat atas seseorang dan mengkhususkannya, menyambat A atau mengisyarat menunjuk. Wal Imamul Ghazali ya tadi ma'akasrati ma'atarada 'alal ulama isu lam yukhassis ahadan bidikrin. Imam Ghazali serta seringnya beliau menentang ulama-ulama jahat, tapi beliau kada pernah menyebutkan orangnya satu orang jua pun. Kada pernah. Intah. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, an-nazar ila salihin wa mahabbatuhum faidatun azimah. Memandang kepada orang saleh, cinta kepada mereka, faidahnya besar. Pakai panadharuhum ila man iltamasa barakatahum, bagaimana memandangnya mereka kepada orang yang mencari berkah dengan mereka. Kita melihat orang saleh lagi sudah ada faidahnya luar biasa.
Ada di Hadramaut kisah seorang perempuan berisi yatim laki-laki, ngarannya kada disebutkan. Nah, lalu si mamanya ini bila hari Jumat tuh mengulah wadai nyuruh anak yatim itu, nah nak ikam unjuk makai wadai ini lawan Habib si Anun itu, cuma ikam jangan mau unjuk lawan yang lain. Bila kada ikam makan yang melihat muhasidin, ikam hanya unjuk wadai ini tuh. Nah, jadi nang anak tadi itu bila atar wadai, bila sidinnya kada ada hadangi sampai kayaknya datang melihat muhasidin hanya harus unjuk. Nah, bertahun-tahun macam tiap Jumat materi wadai, cuma pasan nama kan jangan materi di rumah andak bulik jangan, bila kada melihat sidinnya maka ikam. Nah, sekalinya sampai umur 11 tahun si anak tadi sudah menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat hanya ketujuh, nah, selalu melihat orang yang saleh itu. Melihat orang jahat jam itu juga. Ini kada jauh beda. Melihat orang-orang yang suka maksiat tuh menarik kepada hati kita. Hafalan-hafalan hilangan, otak nang tajam jadi tumpul, rajin beribadah jadi malas, karena kita sering melihat wajah-wajah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Melihat saja apalagi menuruti kelakuannya, menuruti rambutnya, menuruti bajunya, menuruti salawarnya, maginnya ini tuh baju yang dituruti baju orang kafir nang menentang Allah taala, salawarnya ditiru, salawar baik dirabit-rabit. Depan mau pahapalan itu nang ada jadi habis, apalagi nang ada habisan ilmu-ilmu nang ada. Nah, jadi kada gampang urusan cinta kepada orang yang dicintai Allah bukan main, tapi cinta kepada orang yang durhaka kepada Allah bukan main jauh bahayanya. Kenapa? Karena cinta min a'malil qulub, cinta adalah perbuatan hati. Hati tempat pandangan pertama Allah Subhanahu wa taala. Paling berbahaya. Hingga situ waqala Sayyidina Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.